Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, tayangan yang dikhususkan bagi kaum Kristiani. Saudaraku, dalam tayangan kali ini kita akan belajar bersama tentang perjumpaan pribadi Paulus dengan Sang Kristus. Topik mengenai Yesus Kristus dan karya keselamatannya merupakan fokus utama dalam pelayanan Rasul Paulus. Celakalah diriku jika aku tidak menyampaikan Injil, ujarnya dalam surat 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Rasul yang istimewa ini selalu memusatkan usaha penginjilannya untuk meyakinkan orang-orang bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan untuk Israel dan juga Tuhan yang telah bangkit serta juru selamat bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Identitas Yesus yang khas menjadi inti dari teologi Paulus. Namun, apakah Paulus pernah berjumpa secara pribadi dengan Yesus selama 3,5 tahun pelayanannya? Atau apakah sang Rasul masa depan pernah melihat dan mendengar Yesus secara langsung? Walaupun kita tidak memiliki bukti yang konkret, ada beberapa alasan yang bisa mendukung ide bahwa Paulus mungkin telah melihat Yesus sebelum penyaliban. Paulus awalnya adalah warga Yerusalem ketika dia masih muda. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3. Dan beberapa tahun setelah itu, ia juga berada di sana untuk menyetujui hukuman mati melalui rajam pada Stefanus. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1. Kedatangan keponakan Paulus ke Yerusalem setelah pertobatan Paulus di dalam Kisah Rasul pasal 23 ayat 16 menunjukkan bahwa Paulus dan keluarganya sempat tinggal di sana dalam kurun beberapa waktu. Yesus tercatat pernah melawat ke Yerusalem, Markus pasal 11 ayat 11 dan Yohanes pasal 2 ayat 13, Yohanes pasal 5 ayat 1. Ada kemungkinan besar bahwa Paulus bisa melihat atau mendengarnya berbicara selama beberapa kurun waktu ketika kedatangan Yesus di tempat tersebut. Kepatuhan Paulus terhadap hukum Taurat akan memberikan semangat untuk hadir di Yerusalem saat Paskah. Waktu ketika dirinya dan Yesus berada dalam jarak yang dekat sebagai seorang Farisi, Paulus pasti sangat tertarik dengan ajaran rabi yang terkenal meskipun tidak biasa. Sebagaimana Paulus menyampaikan kepada Herodes Agripa tentang perbuatan Yesus tidak terjadi di lokasi yang terpencil. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 26. Selanjutnya, dalam salah satu epistola Paulus, Rasul tersebut menunjukkan bahwa ia mungkin pernah mengenal Yesus sebelum pertobatannya. Dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 16, meskipun pernyataannya belum mencapai kesimpulan yang pasti, tidak ada satupun dari pertimbangan-pertimbangan ini menunjukkan bahwa Paulus pernah melihat dan mendengar Yesus secara langsung sebelum kematiannya yang menebus dosa manusia di Kalvari. Kita tidak bisa memastikan apakah Paulus pernah berjumpa dengan Yesus atau tidak. Paulus pastinya berjumpa dengan Tuhan Yesus di saat di jalan Damsyik setelah Kristus bangkit. Meski penampakan Yesus kepada Paulus mungkin memiliki karakter yang berbeda dibanding dengan penampakan Kristus sebelum kenaikannya. Perjumpaan dengan Paulus ini bukan hanya sekadar pengalaman subjektif, karena suara Yesus, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-7 dan sinar terang yang begitu jelas, Kisah Para Rasul pasal 22 ayat yang ke-9 dapat dilihat oleh teman-teman perjalanan Paulus. Tuhan menetapkan Paulus untuk mengabarkan namanya kepada bangsa-bangsa yang berbeda dan juga kepada Israel. Paulus kemudian mengalami penderitaan yang begitu berat akibat Injil Kristus. Dengan usaha yang tak henti-hentinya, Injil kasih karunia menyebar ke seluruh penjuru dunia. Baiklah saudara, apapun yang saya sampaikan kali ini, titik dari kebenaran ini adalah bagaimana Paulus yang dulunya
begitu membenci tentang pemerintahan Kristus, diubahkan oleh Kristus dalam sekejap, sehingga dia menjadi sang rasul yang begitu hebat di dalam pelayanannya. Kehebatan Paulus tidak pernah Paulus utarakan, tetapi kelemahannya yang senantiasa Paulus utarakan. Sehingga Paulus pun berkata, dalam kelemahanku, kuasa Tuhan semakin nyata adanya. Mari saudara, kita diingatkan dalam tayangan kali ini untuk kita tetap semangat menyebarkan berita kebangkitan Kristus sebagai bukti kemenangan dari penebusan dosa. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.